pasar Indonesia ini termasuk salah satu pasar global yang cukup menarik, Pak. Menurut saya sih, ya, karena ini kita sudah mengedarkan berbagai produk. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Dalam episode kali ini saya bersama dengan Bapak Halim Nababan, founder dari Asosiasi Kosmetik Kontrak Manufacturer Indonesia atau dikenal dengan sebutan AKMI. Apa kabar Bapak? Kabar baik Pak Samuel, terima kasih. Senang sekali bisa ketemu Bapak di acara podcast SI Indonesia. Sama-sama Pak. Gimana Pak, awal tahun baru 2025? Wah, banyak persiapan lah. Banyak ya, persiapan ya Pak. supaya kita lebih maju sedikit. Nah Bapak, mungkin saat ini kita kenal yang namanya Doktif ya Pak ya? Iya, betul. Nah menurut Bapak gimana tuh dengan keviralan Doktif yang istilahnya mereka melihat lah produk-produk di Indonesia itu banyak yang overclaim atau mungkin ada beberapa yang tidak sesuai dengan klaim yang dicantumkan dalam produk tersebut. Baik Pak Samuel, tapi sebelumnya terima kasih ya Pak ya, sudah diundang untuk sharing informasi, juga kita bincang-bincang tentang perkembangan kosmetik di Indonesia lah khususnya. Oke. Jadi kalau mengenai Doktif ini, mungkin kita coba ya melihat kembali saat Kepala Badan POM mengadakan konferensi pers tanggal 30 Desember 2024 ya. Beliau secara tegas mengatakan akan memanggil semua influencer yang sering membuat konten terkait skincare. Ini termasuk juga Doktif yang kerap menguak kandungan skincare yang overclaim. Ya kan? Pemanggilan ini rencananya kan di awal Januari ini. Mudah-mudahan bisa dilakukan dan semoga hasilnya baik lah, supaya kita tahu sepertinya apa sih maksud dan tujuan para influencer ini, ya kan? Dan ini juga akan membantu Badan POM menurut saya sih ya untuk menjalankan program pengawasan keamanan dan mutu kosmetik di tahun 2025 dan juga tahun-tahun yang akan datang. Oke. Bagi kami dari Asosiasi Kontrak Manufaktur Indonesia, ya, khususnya di bidang kosmetik ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebenarnya. Oke, yang pertama adalah pentingnya untuk membangun risk communication, ya. Risk communication yang baik dan transparan. Kenapa? Kita juga inginkan mengarah ke tingkat compliance yang tinggi, compliance yang baik yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Artinya adalah bagaimana cara kita memberikan perhatian yang cukup, perhatian yang tinggi terhadap produksi, termasuk distribusi produk kosmetika yang aman dan bermutu tadi, ya kan? Tapi jangan hanya sampai di situ, juga sampai ke tangan konsumen itu seperti apa, gitu ya? Karena tingkat distribusi ini kan sebagai bridging nih, yang penting untuk kita perhatikan sehingga semua pengguna daripada kosmetik ini bisa melihat bahwa memang peredaran kosmetik di Indonesia itu cukup bagus, terutama perhatian kita terhadap produk-produk nasional kita, produk lokal kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem pengawasan keamanan dan mutu kosmetik di tingkat produksi. Itu dilakukan dengan baik dan di tingkat distribusi juga demikian, ya. Termasuk setelah tadi saya katakan produk itu ada di tangan konsumen, ya kan? Karena ini harus kita bisa pertanggungjawabkan dari sisi ekonominya. Begitu juga dari sisi kesehatan penggunanya, ya kan? Dan yang ketiga, ini mungkin penting untuk saya sampaikan juga, bahwa tanggung jawab distribusi, tanggung jawab peredaran kosmetik yang aman, bermutu, ini adalah tanggung jawab kita semua. Tidak ada satu institusi ataupun pelaku usaha yang bisa bergerak sendiri. Nah, ini kira-kira yang memang perhatian kami ya terhadap beredarnya konten-konten ataupun materi-materi informasi dari influencer tadi. Mudah-mudahan nanti hasil dari konferensi pers ini bisa ditindaklanjuti dengan baik oleh Badan POM. Oke.
Jadi memang harus ada satu mata rantai ya Pak ya, yang menyeluruh mulai dari produsen, distribusi sampai ke konsumen tuh harus benar-benar jalur mata rantainya itu harus baik dan benar ya Pak ya. Iya. Jadi kalau kita lihat kemarin itu dari konferensi persnya itu kan cukup banyak Pak item yang termasuk ilegal dan juga yang termasuk ini kurang lebih 205.400 pieces. Ini kan cukup banyak nih. Artinya ini sesuatu yang disampaikan oleh tingkat distribusi kan ke pasar dan juga ke konsumen. Dan ada 4 provinsi yang paling tinggi Pak. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Dan nilai keekonomisan daripada hasil yang disida oleh Badan POM ini 8,91 miliar. Cukup tinggi Pak. Cukup tinggi. Iya. Jadi banyak sekali memang yang harus kita benahi lagi gitu untuk ini ya. Jadi produksi, distribusi, konsumennya kita bikin karpet merah lah supaya semua jalurnya semuanya pas. Nah Bapak, kalau Bapak lihat juga beberapa tahun terakhir ini banyak sekali nih produk yang masuk ke Indonesia, baik yang dari impor atau mungkin dari produk lokal sendiri ya. Nah menurut Bapak itu memang sekarang lebih mudah Pak registrasinya atau seperti apa Pak? Oke. Kalau kita lihat sekarang kan peredaran produk itu, kita lihat saja kan di pasar tadi bahwa produk impor ilegalnya banyak sekali, tidak memenuhi ketentuan kita gitu ya. Artinya begini, pasar Indonesia ini termasuk salah satu pasar global yang cukup menarik Pak, menurut saya sih ya, karena ini kita sudah mengedarkan berbagai produk, baik itu dalam negeri, produk luar negeri gitu ya. Tentu saja semua produsen ataupun pelaku usaha kan ingin memperbesar pasar mereka di Indonesia, ya kan? Ini untuk mengisi dan mengantisipasi demand daripada pasar tadi, tentu saja para pelaku usaha ini kan mengeluarkan berbagai produk, apakah itu baru, apakah itu inovasi, apakah itu sesuatu yang memang diinginkan oleh produsen, tetapi konsumennya juga harus mempelajari lagi. Ya, banyak hal yang kita lihat di sini ini memang terkait dengan teknologi dan juga gaya hidup konsumen kita, ya kan? Sehingga peredaran ini bisa kita lihat. Nah, kalau ini kita kaitkan dengan kemudahan perizinan, ini kan ada kepastian bagi pelaku usaha, ya kan? Yang menjadi kepentingan dari pemerintah, dan ini sudah dituangkan sebenarnya di Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 kan. Ada kemudahan untuk perizinan di sana, tetapi dia didesain berbasis risiko. Ya kan, ini sudah kita lakukan sehingga regulator sekarang ini banyak sekali kan memperbaiki instrumen pelayanan yang memadai untuk kebutuhan industri, kebutuhan pelaku usaha. Oke. Dari sisi pelaku usaha, perizinan kemudahan perizinan itu dari mana sih bisa kita lihat? Yang bisa kita lihat adalah bahwa mereka paham tentang regulasi. Mereka ada akses untuk memperoleh informasi tentang standar atau tata kerja daripada regulator kita, ya. Dan juga mereka ingin instrumen layanan ini juga mempermudah sebenarnya untuk pergerakan daripada produk ini. Artinya pergerakan produk ini berarti pergerakan ekonominya, gitu ya. Jadi itu dari sisi kita sebenarnya ya, kalau kita lihat di sini. Sehingga bagaimana cara pelaku usaha itu untuk memenuhi persyaratan itu, bagaimana untuk memenuhi standar itu terkait dari pemahaman daripada regulasi tadi, ya. Dan saya yakin dengan instrumen-instrumen yang didesain oleh pemerintah saat ini, direview, dimonitor, ini juga akan membangkitkan semangat daripada para pelaku usaha kita, ya. Kami dari Asosiasi Kosmetik Kontrak Manufaktur tentu saja berkepentingan Pak di sini ya, bagaimana caranya supaya anggota ini bisa memahami betul regulasi ataupun layanan instrumen yang telah disiapkan oleh pemerintah sehingga memudahkan perizinan tadi. Bapak, kalau bisa cerita sedikit Pak, latar belakang Bapak membentuk Asosiasi Kosmetik Kontrak Manufaktur Indonesia ini sebenarnya apa sih Pak? Mungkin bisa sedikit cerita, sekarang udah berapa anggotanya, didirikan kapan?
sebelum ke sana barangkali kita lihat dulu ya bahwa pada tahun 2024 ini kan pendapatan pasar kosmetik ini kurang lebih 1,94 miliar US dollar, Pak. Ini kan cukup besar nih yang kita lihat ya di sini. Dan pertumbuhannya kita perkirakan 5,35% setiap tahunnya gitu ya. Ini cukup ya. Tapi yang kita lihat sekarang, kenapa sih pasar kosmetik Indonesia itu cukup berkembang? Ini salah satunya adalah karena kita ada permintaan mengenai kosmetik halal sebenarnya ya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ini sebenarnya yang kita coba lihat di lapangan gitu kan ya. Kita kembali ke itu tadi pertanyaan Bapak mengenai kenapa kami membangun AKMI ya kan, membangun asosiasi ini. Oke. Foundernya kebetulan kami ada 3, saya ya. Kemudian dari PT Nose Herbalindo, Mr. Kim Ho, dan satu lagi PT Cosmec Indonesia ya kan. Ini 3 orang ini memang kita diskusi mengenai melihat kembali pasar yang sedemikian besar. Kemudian juga kita lihat bagaimana regulator mencoba melihat produk-produk kami di pasar. Ya, ini kita lihat bagaimana sih cara titik ketemunya supaya mengurangi penggunaan bahan berbahaya dan lain sebagainya. Ya, artinya produk-produk yang beredar di Indonesia bagaimana supaya aman, bermutu dan sesuai regulasi. Itu sebenarnya pertama. Tapi mengapa kita putuskan untuk membangun asosiasi kosmetik kontrak manufaktur Indonesia ini? Kan kita lihat nih, anggota kita itu sebenarnya kan maklon ya, maklon, OEM, ODM. Mereka ini nggak bisa tumbuh sendiri, tidak bisa bergerak sendiri. Ada supply chain, Pak. Nah, sekarang bagaimana cara kita mempertemukan ini? Supaya produk tadi itu, seperti tadi, di 4 provinsi tinggi banget sih yang ditarik gitu kan ya. Jangan sampai itu terjadi. Gitu kan. Karena nantinya orang akan melihat kok bisa sih didistribusikan, ya kan? Nah, ini juga perlu kita lihat. Jadi yang kami lihat adalah, yang pertama nih saya melihatnya adalah perlu ada solidaritas ya di industri ini, karena solidaritas ini dapat menguatkan daya tahan industri menghadapi berbagai tantangan ini ya, sehingga kosmetik kontrak manufaktur dalam situasi tertentu sebenarnya memerlukan dukungan moral, memerlukan bantuan. Nah, bagaimana ini kalau kita lakukan dengan baik melalui asosiasi? Karena tadi kan industri ini nggak bisa bertumbuh dengan sendirinya. Oke. Yang kedua, kan merupakan kewajiban industri ya untuk secara aktif ya terlibat dalam memperjuangkan regulasi, memperjuangkan kebijakan, memperjuangkan standar di bidang kosmetik ini. Sangat baik ya kalau ini kita lakukan dengan upaya kolektif, tidak sendiri-sendiri. Jadi kita merupakan satu suara. Dan yang ketiga menurut saya adalah kolektivitas tadi ini, ya kan? Ini merupakan satu komitmen dari industri kosmetik kontrak manufaktur terhadap pengembangan profesionalisme, networking, dan etika industri. Ya, ini nanti yang akan kita coba desain bagaimana ini kita lakukan menjadi faktor-faktor untuk meningkatkan competitiveness daripada produk lokal Indonesia. Jadi asosiasi ini memang awalnya kita fokuskan ke produk lokal Indonesia, made in Indonesia gitu. Made in Indonesia ya, dengan kualitasnya bisa bersaing dengan ya, produk internasional. Ya. Itu tahun berapa ya, Pak? Oh ya, asosiasi kosmetik kontrak manufaktur ini kami launching tanggal 22 Agustus 2024. Berarti belum ada setahun ya? Belum, dan dihadiri kurang lebih 60 perusahaan OEM, ODM Indonesia, termasuk supply chain, dan juga didukung oleh Badan POM, Perindustrian, Perdagangan, dan juga Badan Penjamin Halal, BPJPH gitu ya. Waktu itu kita undang mereka, dan kita direncanakan minggu ketiga Januari ini kita akan mengadakan satu meeting besar, menghadirkan kurang lebih sekitar 100 maklon di Indonesia, termasuk supply chain-nya. Jadi nanti PT SAE hadir ya. Ya pasti Pak. Ya, karena apa ya, kita juga melihat kan pentingnya posisi distribusi ini di dalam
perekonomian kosmetik ini. Tidak bisa kita lepaskan Pak ini. Nah Pak, mungkin satu pertanyaan lagi Pak mengenai di Indonesia kan sekarang banyak sekali ya pengusaha-pengusaha muda yang mulai berbisnis, dan dia berbisnisnya either fashion atau kosmetik ya. Nah menurut Bapak, atau bisa nggak Bapak kasih saran buat mereka nih, harus dimulai dari mana sih Pak kalau mau melakukan usaha di bidang kosmetik atau bidang kecantikan? Baik. Oke, kita bicara masalah bisnis nih ya. Oke, kalau kita lihat kan sekarang ini pebisnis yang sudah menjalankan usahanya beberapa tahun, ini juga perlu kita melihat pertumbuhan mereka Pak. Yang kedua, kemudian ada nih bisnis-bisnis yang baru ya, yang mungkin juga setahun, 2 tahun. Ini juga perlu mendapatkan perhatian. Dan yang ketiga, pemerintah membuka lapangan usaha cukup besar, termasuk dengan perizinan yang berbasis risiko tadi. Nah, ini kan peluang nih untuk anak-anak kita nih. Sebenarnya sih tidak untuk anak-anak ya, untuk kita semua, untuk kita semua ya. Ini kan peluang yang sangat bagus ya kan. Tapi kan kalau kita lihat di sini, artinya akan ada satu competitiveness di antara mereka, ya kan? Nah, maksud saya strategi membuka lapangan usaha ini dengan kemungkinan competitiveness yang sangat yang sangat jujur, ya kan, yang baik. Ini juga perlu kita perhatikan, ya kan? Karena apa? Antara satu dan yang lain mungkin saja produknya sama, ya kan? Mungkin saja target konsumennya sama, ya kan? Tapi bagaimana kalau mereka melakukan itu dengan fair? Jadi harapan saya dari awal inilah dulu yang harus dilihat ya. Oke, tapi sebelumnya itu perlu saya sampaikan juga, ayo kita bangkit ya dengan sikap dinamisnya gitu ya. Karena apapun di dunia bisnis ini tetap dinamis. Tidak ada yang statis ya. Nah, ini harus kita pikirkan. Oke. Jadi kalau Anda memasuki bisnis kecantikan ini ya, kosmetik lah secara umum katakan, yang pertama adalah memahami regulasi dulu lah gitu ya. Regulasinya seperti apa sih? Bagaimana cara kita dengan regulasi ini mencoba memproduksi, mencoba mendistribusikan produk kita nantinya. Ya, karena ada standarnya. Standarnya apa? Harus aman, harus bermutu, ya kan? Itu pertama ya. Ini juga harus dipelajari gitu ya. Yang kedua, itu tadi ada beberapa macam pelaku usaha ini, ya fokuslah pada pengalaman pelanggannya, ya kan? Oke, ini kan perlu kita lihat, gitu ya. Bagaimana cara kita memberikan pengalaman yang baik kepada konsumen kita. Produsen kan tidak bisa langsung ke konsumen, ada di sana supply distribusi. Bagaimana ini distribusi ini menjembatani produk ini sampai di tangan konsumen dan digunakan dengan keyakinan ada nilai ekonomisnya, ada nilai kesehatannya. Kan ini kan harus kita perhatikan strategi ini ya. Kemudian kita lihat, jadi bisnis ini kan bukan hanya soal produk, bukan hanya soal jasa, tetapi juga bagaimana kita memberikan pengalaman kepada pelanggan bahwa dia menggunakan ini ada sisi tadi nilai ekonomisnya dan juga nilai kesehatannya. Oke. Kemudian coba optimalkan operasional di lapangan nantinya dan juga berbasis teknologinya, ya kan? Karena apapun teknologi ini adalah teman hebatnya industri, pelaku usaha ya dalam menjalankan bisnis, apalagi di era digital. Jadi contoh misalnya gitu, jangan sampailah konsumen itu dipersulit dengan penggunaan produk itu. Berikan kenyamanan ke mereka dengan teknologi. Apakah mudah digunakan, mudah disimpan, dan tidak cepat kadaluarsa misalnya seperti itu. Kemudian ya bisnis kan harus berkolaborasi ya. Kita harus membangun kolaborasi yang kuat di antara kita, ya kan? Mulai dari produksi sampai supply chain sampai ke konsumennya. Kolaborasi ini jangan lupa gitu ya, karena kolaborasi ini adalah cara tepat kita untuk bertumbuh. Ya, dari mana-mana kita dapat nanti informasi, kemudian juga kita olah, ya. Ini merupakan satu kolaborasi yang kuat.
Dan saat ini kan generasi sekarang ini ya sangat sangat care dengan lingkungan, ya kan? Mereka sangat peduli dengan dampak lingkungan, gitu kan ya. Karena apa? Karena kalau mereka care terhadap lingkungan, sustainability-nya ini adalah nilai tambah bagi produknya, ya kan? Jadi sekarang ini generasi sekarang ini lebih melihat produk ini apa dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu kalau bisa produk kita tidak mencemari lingkungan, kemudian juga bisa menggunakan kemasan ulang dan lain sebagainya kan, supaya lebih hemat gitu. Dan satu lagi adalah bagaimana cara kita memiliki data, ya, data dan informasi. Karena apa? Karena kalau kita sudah masuk ke bisnis, kita harus mulai dengan keputusan yang tepat. Ya kan? Oke. Dari data dan informasi ini merupakan aset paling penting buat perkembangan kita. Ya, kita tahu pasar, kita tahu produk kita tahu masukan dari konsumen dan lain sebagainya. Nah, dengan data dan informasi ini kita bisa membuat keputusan yang tepat terhadap produksi produk kita, peredarannya, terhadap pelanggan kita. Ya, jadi ini menurut saya yang harus dilihat. Jadi berbisnis itu memang harus banyak melihat dari berbagai sudut ya, dan harus belajar gitu. Iya. Karena kita sudah terjun di situ. Dan ingat bisnis itu adalah dinamis. Gitu. Gimana caranya? Asosiasi Kosmetik Kontrak Manufaktur ini bisa melakukan kerjasama dengan PT SAI Indonesia. Kan cukup bagus tuh, ya. Mungkin bisa kita awali dari dari membangun manajemen rantai pasoknya, ya kan? Kalau kita bicara manajemen rantai pasok, di sana ada pemasarannya Bapak, ada sharing informasi, ada distribusi fisik, ya kan? Tidak mendistribusikan produk-produk ilegal tadi. Mudah-mudahan PT SAI selalu memenuhi regulasi lah ya, gitu ya. Ya, kemudian kita membangun risk manajemen di supply chain-nya Pak, ini ya, supaya nanti itu bisa, sehingga nanti prinsipal-prinsipal daripada anggota asosiasi bisa Bapak tangkap dengan baik, itu yang pertama. Yang kedua, pelaku usaha di tingkat distribusi ini peranannya cukup tinggi, ya, bahwa peredaran kosmetik ini kan fast moving nih, cepat kadaluarsa, ya, cepat berubah tren dan lain sebagainya. Informasi ini kan kami dapatkan dari asosiasi, dari tingkat distribusi, ya kan? Seperti apa sih tren sekarang? Bagaimana cara produk itu sampai ke tangan konsumen dan apa yang diinginkan konsumen? Ini juga asosiasi membutuhkan Pak, sehingga nanti kita bisa diskusi dengan anggota AKMI bahwa ada perubahan tren. Misalnya seperti itu. Kemudian juga dengan distribusi fisiknya tadi ya. Jadi pelaku usaha di tingkat distribusi ini kan yang memahami betul bagaimana proses pengiriman itu terjadi, ya kan, sampai ke tujuannya gitu ya. Dan ini kita bicara masalah logistik, metode transportasi dan lain sebagainya, pemelitian rute. Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya, ada 4 wilayah yang paling sering ditemukan itu kan cukup. Nah, sekarang bagaimana tingkat distribusi tidak masuk ke arah seperti itu, ya, supaya kita cepat memperbaiki hal-hal yang memang perlu kita perbaiki atau kita desain ulang gitu ya. Jadi perlu juga sih Pak, suatu saat nanti Pak Samuel ini bisa jadi memberikan masukan lah kepada prinsipal, kepada asosiasi, bagaimana sih sebenarnya rantai pasok yang benar itu, ya kan, sehingga produk kita pun tidak sempat kadaluarsa di pasar. Karena kalau sempat kadaluarsa, tarik recall lagi Pak, kosnya tinggi kan gitu. Iya Pak, kira-kira gitu. Ya Pak, terima kasih masukan buat PT SAI Indonesia. Semoga kedepannya bisa kerjasama ya Pak ya, antara Asosiasi Kosmetik Kontrak Manufaktur Indonesia dan PT SAI Indonesia, karena memang ini merupakan satu rantai ya, mata rantai ya Pak ya, mulai dari produsen sampai produk itu sampai ke konsumen ya Pak ya. Ya, tapi jangan lupa Pak, sekarang ini kan ada perubahannya kan. Kalau kita dulu definisinya itu adalah dari produksi ke konsumen. Kalau saya melihat sekarang ini, justru kita melihat apa sih maunya konsumen, demand-nya apa, ya kan?
si konsumen nanti akan akan mundur kan? Saya butuhnya ini. Mereka ini kan komunikasinya ke tingkat distribusi kan? Oke, tingkat distribusi menyampaikan ke produksi, ya kan? Gitu. Jadi ada perubahan itu yang saya lihat sekarang ini, ya kan? Kalau dulu dari produksi ke konsumen kan, sekarang nggak lagi gitu. Jadi konsumen yang menentukan pasarnya, gitu. Karena apa yang kita tawarkan itu ya kalau cocok dengan mereka gitu kan, gitu. Jadi ada perubahan itu Pak yang saya lihat itu. Ya, terima kasih Pak Halim, senang sekali bisa mendapatkan insight dari Bapak, informasi dan masukan untuk PT SAI Indonesia juga. Pak Halim, saya ada kenang-kenangan untuk Bapak. Terima kasih. Demikian podcast SAI bersama Bapak Halim Nambaban, founder dari Asosiasi Kosmetik Kontrak Manufacturer Indonesia. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan banyak manfaat bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.